Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murid. Kita masuk di part 31. Di awal video ini, melihat tingkah mereka yang seperti itu, Mak Ji-hyuk pun tentu mencoba menenangkan mereka. Seperti yang kalian lihat, tempat ini hanya akan menjadi sebuah klinik. Tempat ini akan merawat orang-orang yang menderita, itu saja. Namun, meski awalnya Mujin mencoba untuk menahan diri dengan ocehan mereka, karena mereka adalah tokoh masyarakat dan ketua sekte di area itu. Hidan mereka yang mengatakan Sauli rusak karena uang, tak lagi bisa ditolerir oleh Mujin. Hingga seketika itu juga, Mujin yang kesal pun mendekat menuturkan, "Mohon maaf karena mengganggu perbincangan kalian. Kami murid Shaolin baru saja tiba dan menurunkan barang bawaan kami. Bagaimana kalian tahu bahwa kami akan menggunakan teknik pengobatan?" Tentu saja, apa yang dikatakan Mujin membuat mereka semua terkejut, hingga saling menyalahkan satu sama lain. Itu, bukankah kau yang bilang? Tidak, aku mendengarnya dari ketua sekte Taisur. Aku hanya mendengar rumornya saja. Mendengar perkataan mereka, Mujin yang sudah menduganya pun terdiam berpikir. Sudah kuduga, orang yang bisa membuat sekte kecil berkumpul di satu tempat. Ryusuho, dasar lubah licik, beraninya kau menggangguku. Kau ingin beradu pengaruh opini publik, ha? Kalau begitu, aku tak akan tinggal diam. Dengan pikiran seperti itu, Mujin yang menahan kesalahannya pun menjelaskan, "Aku tahu alasan kalian kemari, jadi biar aku yang jelaskan. Aku datang dari tempat yang jauh dengan niatan mengabdikan diri, sehingga aku bisa membantu orang-orang dari dunia kota ini." Mengatakan omong kosong seperti kuil Shaolin rusak atau telah terobsesi pada uang adalah sesuatu yang menyayat hati. Mendengar penjelasannya, seorang ketua sekte Taisur Jiangxi bernama Kang Taegu, yang merupakan provokator mereka semua pun tak bisa menerimanya. Akan tetapi, tiap kali Kang Taegu menyela Mujin selalu bisa membalikannya dengan mudah. Tapi apa kata Anda? Apa kalian tak ingin orang-orang di Nanchong jadi lebih sehat? Kesimpulan yang keterlaluan? Keterlaluan katanya? Mari kita luruskan. Kenapa kuil Shaolin perlu persetujuan kalian untuk membuka klinik di sini? Pasti ada alasannya, bukan? Atau kalian menganggap kami bodoh? Jujur saja. Tentu saja, apa yang dikatakan Mujin membuat mereka semua tak bisa berkutik. Hingga seorang pria berbadan besar bernama Kang Guwon, yang merupakan putra tertua ketua sekte Taisur, mendekat berkata, "Ayah, kau tidak tahan lagi. Kenapa muda kuil Shaolin ini banyak berbicara? Ayah, biar aku yang mengurusnya. Akan kuajari dia pola pikir yang harus dimiliki oleh murid Shaolin. Kita bisa melakukan duel, seperti halnya cara faksi ortodok menyelesaikan masalahnya. Bersama dengan orang-orang di sana yang bersorak kegirangan, karena ada seorang yang berani mengambil tindakan mewakili mereka. Mujin pun menyanggupi tindakannya dan membalas, "Seluruh ini berarti mereka setuju kah? Baiklah, jangan hanya diam, majulah jika kau siap." Melihat sikapnya yang seperti itu, Guwon yang merasa tertantang pun segera maju menyerangnya. Akan tetapi, beberapa kali pun ia melontarkan serangannya. Kesemuanya bisa dengan mudah ditangkis dan bahkan diserang baik dengan mudah. Ia Guwon yang merasa aneh dengan tekniknya pun dan mulai kelelahan berpikir, apa dia sungguh seorang remaja? Tapi aku dengar dia hanyalah murid kelas 3. Pasti ada alasan kenapa dia bisa bertahan di wilayah Dengpeng, Seberapa kuat dia? Saat Guwon berpikir seperti itu, ia dikejutkan ketika melihat Mujin yang tiba-tiba bergerak. Hingga Guwon yang mengira jika Mujin akan kembali melakukan gerakan teknik anehnya, segera mengantisipasinya dengan sebuah tendangan kaki kirinya. Namun di luar dugaannya, Mujin bisa dengan mudah menghindarinya. Ditambah lagi, Mujin juga menangkap kaki kirinya, lalu menarik kerah baju Guwon diiringi tendangan rendah ke kiri kanannya, yang merupakan teknik karate leg hook. Seketika itu juga, Guwon pun terjatuh dengan benturan keras di kepalanya, yang itu membuatnya tak mampu melanjutkan duelnya. Dengan begitu, Mujin yang memenangkan duelnya pun berkata,
Serangan yang sangat jelas, bahkan anak kecil pun bisa menghindarinya. Aku menang. Jadi, jangan buat masalah lagi. Tapi janji kalian ya, seperti yang kemarin artis ortodoks lakukan. Di saat yang sama, Mong Hye-gwan yang memperhatikan tindakannya dari kejauhan pun bergumam. Aku bahkan tak perlu turun tangan. Meski itu hal yang cukup gila. Entah bagaimana situasinya terselesaikan. Tapi sungguh disayangkan, dia memberikan impresi buruk pada warga di sini sejak awal. Bocah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Malam harinya, Mujin yang telah membereskan barang bawaannya pun memulai operasi rahasianya, di mana ia mencari informasi tentang pakitiran bed di sekitaran Nanjang dengan penyamaran yang membuat para wanita mabuk kepayang. Namun, meski awalnya operasinya berjalan lancar, tiba-tiba saja ada sebuah godaan besar datang kepadanya, di mana ia mencium aroma daging dari sebuah restoran yang membuat pikirannya goyah. Tak kusangka aku akan menggunakan wig, dasar kuil Solin bajingan. Berkat penyamaran ini, tak ada yang tahu bahwa aku seorang Mo. Pada saat ini, pasitiran bed masih belum sepenuhnya menguasai Nanjang. Aku harus mencari informasi sedetail mungkin tentang mereka, tak peduli sekecil apapun informasinya. Aroma ini daging dari penginapan. Aku tak boleh ke sana. Aku harus ingat niatku. Aku bahkan rela untuk menyamar. Tenanglah perutku. Aku harus menemukan pakitiran bed secepatnya dan memberikan pukulan telak pada Ryusulo dan villain lainnya. Dipikir-pikir, tahu dan jamur hanya menjadi sumber proteinku selama beberapa bulan ini. Tidak, Mujin sadarlah. Aku harus terus fokus mencari informasi, bukan daging. Mujin, ingatlah pertasmu saat ini. Sayangnya, di saat Mujin berusaha keras mengotak pikirannya agar tidak goyah, perutnya malah sama sekali tak bisa berkompromi dengannya. Di mana perutnya keroncongan begitu keras, hingga terdengar orang-orang di sekitarnya. Sepertinya aku mendengar gemuruh. Mau hujan kah? Tidak, itu suara perut anak muda itu. Kenapa kau tak bisa baca situasi? Kemarin itu kan jadi malu tahu. Pada akhirnya, Mujin pun sama sekali tak bisa menahan dirinya, di mana ia memesan semua makanan daging-dagingan di penginapannya di sebuah ruangan privat. Hal terpenting itu perut terisi. Hal lainnya bisa menyusul nanti. Ini waktu yang tepat untuk menggunakan uang hadiahku. Mantap Ajik. Sudah lama sejak aku memakan protein kualitas tinggi. Terakhir kali, aku mengkonsumsi protein tinggi pada saat hukuman di gua. Aku tidak tahu kapan masa seperti ini akan tiba. Jadi aku harus makan sebanyak yang aku bisa. Aku bekerja keras agar kuil Shaolin tak kelaparan. Aku bahkan membantu guild Depan Merchant. Sudah selayaknya aku mendapatkan hadiah seperti ini kan? Ayah, ini dia Dong Popor. Kakek sangat menyukai ini. Rasanya mantap. Kau akan terlahir kembali menjadi nutrisi di tubuhku. Namun, kesenangannya itu segera terhenti ketika Bongjin menyadari jika Mong Hye-gwan tengah memperhatikannya dari jendela. Ditambah lagi, di saat Bongjin kelabakan karena sangat terkejut, Mong Hye-gwan tersenyum licik berkata, tak kusangka aku akan melihat Mong lainnya di sini. Sungguh makanan yang banyak. Apa kau senang? Bukankah kau juga yang merusak pemikiran Grandmaster Hyun Guang, Apa ini alasan kenapa kau sangat ingin pergi ke Nanjang? Aku melihatmu pergi dengan mata berapi-api. Ya, terserahlah. Kau harus membayar sesuatu untuk bisa membuatku menutup mata segala kelakuanmu. Mendengar kalimat terakhirnya, Mujin yang merasa bisa memanfaatkannya agar jadi kesempatan untuk mengalahkan pakitiran Blade pun menceritakan tujuannya setelah menyogoknya dengan memborong beberapa botol alkohol. Hingga Mong Hye-gwan yang mengerti maksudnya pun menuturkan, jadi Ryu Ji-gwang, pemimpin guild Depan Merchant, memberitahumu bahwa sebuah organisasi underworld telah berdiri di Nanjang dan mereka telah melakukan kejahatan seperti menjual anak-anak dan wanita untuk dijual. Jadi kau menyamar dan beli makanan di sini untuk mencari informasi tentang mereka, begitu? Mujin yang menahan dirinya yang ingin minum juga pun berkata, iya, benar, seperti itu. Tanpa tahu jika Mujin juga ingin minum sepertinya,
Mong Hye-gwan melanjutkan. Jadi begitu, grup yang bernama Pacific Runblade. Jika yang kau katakan itu benar, maka akhirnya aku bisa melatih tubuhku setelah sekian lama. Tentu saja, Mong Hye-gwan bersikap seperti itu bukan tanpa alasan. Di mana sembari mengingat kejadian pada awal kedatangannya di Nanjang, Mong Hye-gwan berpikir, benar, mungkin orang yang mengawasi kami itu adalah anggota Park City Runblade. Anehnya, meski mereka mendeteksi energiku, mereka tak melakukan apapun. Karena mereka tak melakukan apapun, meskipun telah merasakan energi anti Demon Buddha, mereka pasti menggila. Dengan pikiran seperti itu, Mong Hye-gwan yang sudah tak sabar untuk berkelahi pun segera memanggil pelayan penginapannya, di mana ia menunjukkan koin silver yang diambil dari Mujin tanpa sepengetahuannya sambil berkata, "Hei, apa kau tahu sesuatu tentang Park City Runblade? Jika kau tahu sesuatu, beritahu aku dan kau akan mendapatkan lebih dari ini." Tentu saja, pelayan itu pun tak menyanyiakan koin peraknya, di mana ia segera mengambilnya lalu menceritakan apa yang ia tahu. Saya tak pernah mendengar Park City Runblade, tapi ada grup underworld yang terkenal kejam di Nanjang. Mereka dikenal sebagai faksi Black Death. Mereka sudah sejak lama ada di sini. Jadi, mereka mungkin berurusan dengan segala sesuatu yang tersembunyi. Sepertinya, mereka adalah Park City Runblade yang Anda cari. Dengan informasi tersebut, esok harinya juga, Mong Hye-gwan dan Mujin pun bergerak mendatangi faksi Black Death tersebut, di mana hanya butuh beberapa menit saja bagi mereka berdua untuk memporak-porandakan markasnya. Akan tetapi, lihat begitu lemahnya mereka, Mujin yang merasa aneh pun berkata, mereka bukan target kita. Park City Runblade itu bukanlah grup lemah seperti preman jalanan. Mereka ini bahkan lebih lemah dari orang yang kukalahkan kemarin, Kang Gewan itu. Mong Hye-gwan yang juga merasakan hal yang sama segera menginterogasi mereka dengan keahliannya, yaitu kekerasan. "Oi bangsat, bangun kau. Aku ragu kau pasti tahu Park City Runblade. Tapi, apa kau tahu grup underworld yang meningkat pesat yang bisa mengancam posisi grup di sini, atau grup yang membawa pasukan dari luar? Jika aku tak mendengar jawaban yang kuinginkan, kau akan kupanggang hidup-hidup." Anggota faksi Black Death yang ketakutan pun tentu tak punya pilihan lain selain menceritakan apa yang diketahuinya. Itu ada tempat di mana kami melihat beberapa wajah asing akhir-akhir ini. Ada banyak orang yang masuk, tapi nyaris tak ada yang keluar. Jadi kami tak berani mengganggu tempat itu dengan gegabah. Aku akan menceritakan semuanya. Tolong ampuni aku. Saat kemudian, setelah mendengarkan penjelasan anggota faksi Black Death tersebut, Mujin dan Mong Hye-gwan pun merasakan hal yang sama, di mana mereka telah menemukan targetnya. Akan tetapi, Mujin yang merasa khawatir dengan jumlah mereka membuatnya berkata, "Tempat itu mungkin berbahaya jika hanya kita berdua yang pergi. Ayo hubungi Mong lainnya dan pergi bersama." Mong Hye-gwan pun membalas, Kau ingin bela bantuan? Tapi kurasa kita tak perlu tuh. Sepertinya buku saja sudah cukup." Tepat setelah Mong Hye-gwan mengatakan hal itu, Mujin pun dikejutkan dengan kemunculan anggota skuad Demon Extermination di sekitarnya. Kehadiran yang kurasakan tadi adalah skuad Demon Extermination ya? Sejak kapan mereka mengikuti kita? Dan ini pun diakhiri dengan Mong Hye-gwan yang sudah menduganya sejak awal melanjutkan. Ya, mereka akan muncul dimanapun aku berada, atau mencium bau busuk kultus demonik. Itu artinya para petinggi tak hanya menyuruh aku saja untuk kemari. Mereka sangat terobsesi padaku. Kalian semua dengar kan? Saatnya Squad Demon Extermination bergerak.